belum sarapan sampai keroncongan, dikasih ketoprak jadi senang, kawal suara tanpa kecurangan, insya Allah amin PKS menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Izinkan dalam kesempatan ini saya memulai dengan meneruskan tradisi di Jakarta. Acara dimulai dengan pantun. Boleh ya? Nasi bubur enaknya minum es, sambil ditemani sepiring gorengan. Senang sekali ketemu kembali dengan ibu bapak PKS, rekan perubahan pejuang keadilan. Boleh lagi? Boleh ya? Kalau terus nggak ada sambutan. Bangun pagi bersiap menuju Senayan, sebelum berangkat tak lupa sarapan. PKS dan Amin tak terpisahkan, solid berikhtiar bersama menjemput kemenangan. Bapak sekalian, di sebelah kanan saya atau kiri dari kacamata Bapak sekalian adalah banyak keluarga besar kita yang selama ini berjuang bersama di Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta. 5 tahun perjalanan kita dan 5 tahun perjalanan menorehkan sejarah yang insya Allah membanggakan bagi kita semua yang terlibat. Bapak sekalian yang saya hormati, selama beberapa bulan ini saya banyak berada di luar Jakarta. Saya banyak berkeliling, bertemu dengan rakyat di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Tak terhitung lagi berapa jumlah jabat tangan yang dilakukan. Tak terhitung lagi berapa banyak orang yang datang menyampaikan harapan. Begitu banyak terutama ibu-ibu yang ketika datang menyampaikan pesan, Pak, kami ingin Indonesia yang lebih baik. Pak, kami ingin anak kita bisa sekolah sampai tuntas. Pak, kami ingin Indonesia yang biaya pokoknya lebih murah. Pak, kami ingin tidak ada lagi tebang pilih dalam penegakan hukum. Pak, kami menginginkan agar orang tua kita bisa terawat dengan baik. Ibu sekalian, daftarnya begitu banyak. Itu adalah harapan dari rakyat seluruh Indonesia, dan kita berkumpul di sini bukan lagi soal Jakarta, bukan lagi soal partai, bukan sekedar soal koalisi, tapi ini soal membuat Indonesia adil dan makmur bagi semuanya. Kita berkumpul di sini karena kita ingin menjemput bukan kemenangan dalam artian posisi, tapi kemenangan bagi ikhtiar menjaga Indonesia tetap menjadi negara hukum, bukan menjadi negara kekuasaan di mana hukum ditegak-teguk oleh yang pegang kekuasaan. Kita berkumpul di sini karena kita ingin memastikan bahwa aspirasi rakyat yang mereka sampaikan pada tanggal 14 Februari itu bisa terjaga hingga tuntas terjadi perubahan. Kesempatan untuk melakukan perubahan adalah tanggal 14 Februari, dan insya Allah perubahan akan terjadi di negeri ini. Begitu banyak rakyat yang menyampaikan keinginan perubahan. Tanggung jawab kita adalah mengawal, memastikan bahwa suara rakyat tidak hilang dan tidak dihilangkan. Oleh karena itu, perjumpaan kita hari ini menjadi sebuah sejarah baru, bahwa di Jakarta 2 bulan sebelum pelaksanaan pemilu, para koordinator saksi pemilu di tahun 2024
berkumpul bersama mengirimkan pesan kepada seluruh Jakarta. Kami akan kawal suara dari rakyat Jakarta. Pastikan bahwa aspirasi itu berjalan hingga tuntas terjadi perubahan. Karena itu Bapak sekalian, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Khairuddin, bahwa begitu banyak yang kita kerjakan bersama-sama di Jakarta kemarin, itu bukan kinerja satu orang, itu adalah kerja kolosal kita semua yang saling topang, saling dukung, saling berikan energi positif. Dan alhamdulillah di Jakarta terjadi perubahan yang warga-warga di luar Jakarta menginginkan itu terjadi di seluruh Indonesia. Itulah sebabnya kita bersiap dan berjuang untuk mendorong perubahan itu terjadi di semua tempat. Bapak sekalian, sesulit-sulitnya tantangan yang kita hadapi di Jakarta kemarin, rakyat di Jakarta dekat dengan pusat perekonomian. Begitu kita makin jauh dari pusat perekonomian, maka bukan saja tantangannya besar bagi pribadi dan keluarga, tapi masyarakatnya secara keseluruhan memang mereka merasakan ketimpangan yang luar biasa. Itulah sebabnya perjuangan kita dirumuskan dalam satu kalimat sederhana: adil makmur untuk semua. Karena kita tidak ingin adil makmur untuk sebagian. Dan alhamdulillah perjuangan ini setahap demi setahap mulai dirasakan. Bila beberapa bulan yang lalu warga dan rakyat mendengar kata perubahan, maka kita menyaksikan respon yang positif dari siapa? Dari mereka yang hari ini lemah, dari mereka yang hari ini kecil, dari mereka yang hari ini tersingkirkan. Semua mengatakan ya, kami setuju ingin perubahan. Tapi bagi mereka yang sudah merasakan kenyamanan, bagi mereka yang sudah merasakan negeri ini memberikan kebermanfaatan pada mereka, ketika mendengar kata perubahan, mereka merespon dan merasa mengatakan, untuk apa kita berubah? Karena kita sudah merasakan kenyamanan. Tetapi selama beberapa waktu terakhir ini kita menyaksikan kehidupan bernegara kita, di mana etik tidak lagi dijunjung tinggi, di mana hukum tidak lagi diangkat di tempat yang terhormat. Dan ketika kompromi atas praktek-praktek penyimpangan mulai meluas, pada saat itu kita menyaksikan pergeseran. Hari ini yang membayangkan perubahan bukan saja mereka yang lemah, bahkan mereka yang merasakan kebermanfaatan pun sudah mulai berpikir, ya memang kita perlu perubahan, ya memang kita perlu mengembalikan kewibawaan dalam bernegara. Insya Allah perjuangan ini akan terus kita jalankan. Alhamdulillah bersama kita juga dalam perjuangan ini para purnawirawan TNI yang siap berjuang bersama untuk Indonesia yang lebih adil dan makmur. Di balik tanda jabatan yang ada pada dadanya dan pada topinya, di situ ada kisah perjuangan yang tak pernah dilihat oleh rakyat kebanyakan. Mereka yang mengerjakan hal-hal sulit yang kita tak dengar ceritanya, menjalani hal-hal berat yang kita cuma tahu beres, dan mereka sekarang berada di dalam barisan perubahan. Insya Allah mereka akan menjadi salah satu motor penggerak untuk perubahan Indonesia. Pribadi-pribadi yang telah teruji memiliki kecintaan pada Indonesia secara tanpa syarat. Inilah barisan perubahan yang hari ini makin kuat. Bapak sekalian yang saya hormati, perjuangan bersama PKS untuk menghadirkan keadilan di Jakarta telah kita lakukan sama-sama. Dan alhamdulillah perjuangan itu diapresiasi bukan hanya oleh warga Jakarta, tapi juga oleh masyarakat di luar Jakarta.
Dan itu artinya insya Allah di 2024 besok PKS kembali berjaya sebagaimana tadi disampaikan. Amin. Tahun 2024. Ini adalah buah dari konsistensi. Ada yang tidak tahan jadi oposisi, tapi PKS punya stabilitas dan ketahanan untuk mengambil posisi yang konsisten. Tepuk tangan buat warga PKS semua. Itulah rekam jejak yang hari ini kembalikan kepada rakyat untuk memilih. Dan rakyat diberikan bukti keberpihakan pada berbagai isu yang mengedepankan aspek keadilan. Insya Allah perjuangan ini kita teruskan dan kita tuntaskan untuk seluruh Indonesia. Selamat melaksanakan apel, selamat bertugas. Insya Allah kita akan berjumpa di lapangan nanti. Insya Allah kita akan berjuang bersama dan insya Allah pesan dari apel ini akan menyebar ke seluruh wilayah Jakarta. Pada Bapak sekalian yang saya hormati, izinkan kami menitipkan salam untuk seluruh warga yang ibu dan bapak temui di hari-hari ke depan. Secara fisik kami tidak berada di Jakarta karena harus berkeliling, tapi insya Allah hati kami tidak akan pernah meninggalkan warga Jakarta. Titip juga sampaikan pesan kepada semua bahwa perubahan yang diikhtiarkan makin hari makin menemukan momentum untuk mencapai kenyataannya. Bapak sekalian yang saya hormati, sesudah ini kami akan mohon izin untuk meneruskan perjalanan. Hari ini kami akan berangkat menuju ke Jawa Tengah, menyusuri dan berinteraksi dengan masyarakat di sana. Karena itu setelah sambutan ini mohon izin kami akan pamit untuk meneruskan perjalanan dan insya Allah kita sama-sama berjuang. Badannya memang tidak berada di tempat yang sama, tapi tujuan kita sama, cita-cita kita sama, dan insya Allah takdir kita sama. Diantarkan pada kemenangan untuk semua. Boleh saya akhiri dengan pantun juga. Jalan perjuangan pasti berbatu. Ingat menang di ujung jalan. Ikhtiar berjuang amin nomor 1 bersama PKS nomor 8 menang. Ini yang kedua ini kelihatannya relevan tapi mudah-mudahan bertahan. Belum sarapan sampai keroncongan. Dikasih ketoprak jadi senang. Kawal suara tanpa kecurangan, insya Allah amin PKS menang. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.